Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke tema yang keempat, globalisasi untuk mata pelajaran PKN, materi tentang keberagaman ekonomi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama tentang faktor keberagaman ekonomi, kemudian yang kedua menyikapi keberagaman ekonomi, dan yang ketiga dampak keberagaman ekonomi, dan yang keempat mencintai produk dalam negeri. Baik, langsung masuk kita ke materi yang pertama tentang faktor keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi. Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dan Tuhan, termasuk latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Ada yang dari keluarga mampu dan ada juga dari keluarga tidak mampu. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi tersebut adalah yang pertama keterampilan, kemudian yang kedua pendidikan, dan yang ketiga sikap atau usaha keras, kerja keras dari individu tersebut. Lanjut kita materi yang kedua tentang menyikapi keberagaman ekonomi. Menyikapi keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian ketika keluarga kita berada, janganlah sombong, bantulah yang membutuhkan. Ketika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu. Terus berusaha dan tingkatkan kemampuan diri untuk merubah nasib dan keluarga kita. Dampak keberagaman ekonomi. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah sehingga seorang bisa berhasil. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Untuk memperkuat perekonomian bangsa, maka kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, bagaimana cara kita mencintai produk dalam negeri? Upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas bangsa. Contoh cinta produk Indonesia yang pertama memakai produk dalam negeri. Yang kedua menganggap kualitas produk dalam negeri tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Kemudian di bawah ini adalah bukan contoh dari cinta produk dalam negeri atau cinta produk Indonesia, yang pertama memakai produk luar negeri dibandingkan dengan produk dalam negeri dan meremehkan kualitas produk dalam negeri. Itu salah satu sikap yang tidak mencerminkan kita tanah air yang mencintai produk dalam negeri. Nah, manfaatnya jika kita mencintai produk Indonesia, yang pertama tentunya mensejahterakan pengrajin dalam negeri, dalam hal ini rakyat Indonesia ya. Kemudian yang kedua, membantu perekonomian bangsa dengan mencintai produk dalam negeri, kemudian barang-barang di Indonesia terjual habis sehingga membantu perekonomian warga negara Indonesia dan tentunya turut membantu negeri. Itu materi yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Sedikit tapi mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihan yang kalian kerjakan bisa kalian kerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.